Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang revitalisasi zakat dan wakaf sebagai solusi kemiskinan di Indonesia. Anggota kelompok 7 yang pertama Elva Lu'lu'un Indana Zulfa, yang kedua Niken Aprilitasari, yang ketiga Hatifan Kulwasurur, dan yang keempat Emilia Puspita Ningtyas. Saya Elva Lu'lu'un Indana Zulfa. Di sini saya akan membahas subbab yang pertama, yakni revitalisasi zakat sebuah keniscayaan. Secara etimologi, zakat berasal dari kata zaka yang berarti al-ziyadah atau bertambah, al-nama atau tumbuh, al-barokah, dan at-thaharah atau bersuci. Pengertian memberikan pemahaman bahwa berzakat pada dasarnya tidaklah mengurangi harta yang dimiliki, melainkan akan bertambah, berkembang, bahkan dapat keberkatan menjadi bersih dan suci. Menurut terminologi, zakat adalah sebutan atau istilah untuk pengambilan harta benda dengan sifat dan jumlah tertentu untuk diserahkan kepada kelompok yang telah ditentukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Didin Hafifuddin yang dikutip dari buku Al-Ibadah fi Al-Islam karangan Yusuf Al-Qardawi, zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyah atau berdimensi ekonomi dan sosial yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sehingga keberadaannya menurut Didin yang dikutip dari buku Menggagas Fikih Sosial karangan Al-Yafi dianggap maklumin ad-din bi'ad-darurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Memandang betapa strategisnya zakat dalam Islam, yang pertama, Allah berulang kali menuntun agar orang yang beriman membayar zakat dengan berbagai variasi ungkapan dan perintah. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan bahwa karena zakat tidak hanya memberikan manifestasi kesolehan individu, melainkan juga menampakkan kesolehan sosial. Yang ketiga, dari potensi zakat terbentuknya komunitas umat Islam yang kuat, peradaban yang tinggi. Yang keempat, zakat juga merupakan salah satu sumber bagi pembangunan umat Islam, seperti sarana kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi yang berimplikasi terhadap perawatan pendapatan atau economic growth with equity. Zakat bisa menjadi sumber kas negara yang dapat mengantisipasi terjadinya penumpukan harta kekayaan pada tangan tertentu dan tentunya harus beredar juga pada tangan lain, apakah dalam bentuk investasi bersama dengan si mustahik atau orang yang berhak dengan zakat tersebut. Orang yang zakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Sebaliknya, ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat di akhirat kelak. Harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya. Hal tersebut tertera dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan, dan bila hal itu dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Zakat juga merupakan salah satu sumber bagi pembangunan umat Islam, seperti sarana kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, yang berimplikasi terhadap pemerataan pendapatan. Zakat bisa menjadi sumber kas negara yang dapat mengantisipasi terjadinya penumpukan harta kekayaan pada tangan tertentu, dan tentunya harus beredar juga pada tangan lain, apakah dalam bentuk investasi bersama dengan si mustahik atau orang yang berhak dengan zakat tersebut. Kesediaan berzakat bagi orang yang punya kewajiban untuk itu, menurut Didin, dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak.
sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Abdullah ibnu Mas'ud menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Siapa yang tidak berzakat, tidak ada sholat baginya. Kalau dipandang dalam sisi kekuatan zakat, berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS, potensi zakat umat Islam Indonesia sebesar lebih kurang 233,8 triliun. Jika dituklikkan pandangan terhadap bangsa Indonesia, yang notabene berpenduduk mayoritas beragama Islam, yakni lebih kurang 85% dan lebih 240 juta penduduk Indonesia, sehingga dipandang sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Kalau dipandang dalam sisi kekuatan zakat, berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS, potensi zakat umat Islam Indonesia sebesar lebih kurang 233,8 triliun. Namun yang dapat dikelola dan terorganisir baru 8 triliun. Sisanya lebih kurang 96,5%. Bisa saja penyaluran tidak terorganisir, artinya penyalurannya antara individu muzaki dan mustahik saja secara langsung, karena ada kepuasan diri untuk memberikan zakatnya secara langsung itu sebagai rasa tanggung jawabnya kepada masyarakat, atau bisa saja hak mustahik itu masih banyak berada di tangan muzaki karena keengganan dan pengingkarannya dalam membayar zakat. Yang pasti, berbagai ketimpangan masih terlihat jelas, yakni tingkat kemiskinan masih tinggi. Selanjutnya, saya Hatifan Kulwasurur akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai tingkat kemiskinan yang masih tinggi tadi. Nah, kalau dihitung dengan indeks standar Bank Dunia, yakni rakyat miskin diukur dengan indikator pendapatan $1 per hari. Di sini DPS memakai standar pendapatan penduduk perkotaan yang rata-ratanya yaitu Rp11.500 per hari atau kurang dari $1. Maka akan ada penduduk Indonesia miskin itu mencapai 30 juta orang. Apalagi kalau dipakai pengukurannya dengan indikator pendapatan $2, maka akan ada penduduk yang miskin itu mencapai 35%. Dan kalau dianalogikan dengan kajian demografi, bahwa 85% penduduk Indonesia itu adalah umat Islam, yang agaknya sangat beralasan untuk menyatakan bahwa mayoritas dari penduduk miskin Indonesia itu adalah umat Islam. Belum lagi dilihat dari aspek tingkat pendidikannya, masih banyak yang rendah dibandingkan negara tetangga. Berdasarkan data dari United Nations Development Program, Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia berada di bawah negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Yang artinya, Indonesia berada di posisi nomor 6 di antara 11 negara Asia Tenggara. Demikian juga, tentunya persoalan pendapatan sebagai indikator kemiskinan dan kesejahteraan masih jauh. Artinya, terdapat ketidaksinkronan antara potensi zakat dengan kondisi objektif masyarakat Islam di Indonesia. Tentu agaknya dapat dipastikan bahwa zakat belum lagi dikelola dan didayagunakan secara optimal. Nah, di antara faktor penyebabnya yaitu seperti terbatasnya pemahaman sebagian umat Islam tentang jenis harta benda yang wajib dizakatkan, karena masih terikat dengan pemahaman fikih klasik.
Padahal kalau diperhatikan saat sekarang, sudah banyak harta benda yang dapat dianalogikan dengan macam-macam harta benda sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab fikih klasik tersebut, seperti hasil perkebunan karet, sawit, dan lain-lain. Kedua, yaitu belum maksimalnya sosialisasi tentang esensi dan substansi zakat, sehingga masih banyak di antara muzaki yang menyalurkan zakatnya tidak proporsional dan kurang berdaya guna. Ketiga, yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara komplit mengatur tentang zakat, kecuali Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. 4. Pengelolaan zakat belum optimal, baik dalam pemungutan maupun pendistribusian. 5. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas zakat atau amil. 6. Pemanfaatan zakat masih banyak yang berbentuk konsumtif. Artinya, zakat itu langsung diserahkan kepada si mustahik untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Cara ini bagi si muzaki lebih praktis, tidak merepotkan, bagaikan juga bagi sebagian amil sendiri. Nah, untuk itu, sudah perlu adanya pemahaman dan semangat yang sama di antara ketiga komponen tersebut, yakni muzaki, amil, dan mustahik, agar penyaluran zakat ini diarahkan kepada usaha yang produktif. Pada subbab kedua, yaitu tentang revitalisasi wakaf tunai dan produktif. Pengertian wakaf secara etimologi adalah al-habs atau menahan, al-manu atau mencegah, serta al-imsak atau menahan. Dalam bahasa Inggris, istilah wakaf ini diterjemahkan dengan endowment atau pemberian, sedekah dan pendapatan, foundation atau harta untuk organisasi, pendapatan untuk kegiatan sosial. Nah, di samping itu ada juga yang menerjemahkannya dengan filantropi atau kedermawanan. Karena hakikat wakaf juga memberi manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Adapun pengertian secara terminologi, wakaf adalah menahan asal atau pokok barang atau harta dan mendermakan buah hasilnya atau mendayagunakan manfaatnya untuk sabilillah. Wakaf dijelaskan sebagai perbuatan hukum wakif atau orang yang mewakafkan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ketentuan wakaf. Yang pertama, kondisi harta wakaf adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan punya nilai ekonomis. Yang kedua, asal atau pangkal harta tersebut tetap bertahan. Yang dimanfaatkan itu hanyalah hasil dari harta tersebut. Yang ketiga, tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan. Dan yang terakhir, yang boleh menikmati hasil dari harta tersebut diantaranya adalah fakir miskin, pembiayaan kegiatan sosial, dan nazir atau yang mengelola. Dalam pengelolaan wakaf agar lebih berdaya guna, peningkatan pemahaman umat Islam tentang wakaf sudah merupakan keniscayaan, sehingga wakaf yang diharapkan sebagai sebuah solusi dalam menghadapi kecarut mautan ekonomi bangsa Indonesia umumnya, umat Islam khususnya, dapat tercapai. Caranya adalah harus mengarahkan pengelolaan wakaf itu melalui badan khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebut Badan Wakaf Indonesia, atau dalam bentuk bank wakaf yang profesional ke arah yang produktif, sehingga memberikan keuntungan secara finansial. Di samping wakaf tunai atau uang yang bisa diperuntukkan sebagai saham di berbagai perusahaan yang profitable dan islami, bagaikan yang ada di negara-negara lainnya. Secara praktis, potensi wakaf uang itu bisa diproduktif dalam berbagai bentuk. Setidaknya, para nazir wakaf bisa kerjasama dengan berbagai perbankan syariah.
Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 92 sampai 96 tahun 2008, telah menjadikan berbagai atau beberapa bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan lain-lain. Artinya, bisa dipahami bahwa para wakif dapat menginvestasikan wakaf uangnya pada bank syariah. Namun tentunya bisa jauh lebih maksimal hasilnya dengan dukungan kemampuan dan profesionalisme pengelolaan usaha-usaha sektor yang lebih produktif, sehingga pendapatan baik dari nisbah, pendapatan dari bank syariah, maupun usaha sektoril itu akan dapat mengangkat kehidupan umat yang papa, sehingga tingkat kemiskinan bisa dieliminir. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai revitalisasi zakat dan wakaf sebagai solusi kemiskinan di Indonesia. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.